Malam ini kita akan city tour malam hari di kota Madinah, khususnya ke resto Jurib ya, yang terkenal dengan kambing muda dibakar di atas batu. Masya Allah. Tabarakallah. Tadi ini rekam Jawa sekali, Zakana sangat. Ini saya takut Pak Jul ikut loh, ya? Hah? Jul? Jul siapa? Jul Pakar. Iya. Ikut loh. Yang tinggi. Free nih. Free ya, bebas ya. Bebas asap rokok ya. Kalau gitu saya jadi asisten aja. Iya, boleh Pak. Saya bawain rokoknya. Iya. Pak Berni udah bawa belum rokoknya? Jangan cium-cium doang rokoknya. Ya, Pak Berni dia puasa. Oh, lagi puasa. Puasa rokok dia. Puasa rokok. Ini kalau nggak mau saya bawa. Udah Pak tadi. Aku senang Jurib. Ya. Tanggal berapa? Masjid apa nih, Pak? Ini stasiun kereta api zaman pemerintahan Utsmani menguasai Saudi. Sekarang jadi museum. Bentuknya kayak gitu ya, zaman Ya, dulu ya. keretanya masih ada di dalam, Pak. Ya, batu-batunya kayak gitu kan. Antik ya? Gak dicat ya modelnya dia ya. Iya. Ada ya. Batu paras doang, takut gitu ya. Kayak batu paras gitu. Oh, keretanya masih ada kepalanya. Di dalam. Di dalam. Oh iya. Kalau ini sebelah kiri Mas. Siap, kita akan nyampe sebentar lagi. Udah nyampe. Ya, akan nyampe. Ya. Abang udah apa ya? Iya, SMS. Makanan nih. Ya, Bang. Iya. Kalau masakan Indonesia daerah mana? Ya, kita baru sampai di Mat'am Jurib ya. Untuk menikmati daging kambing dibakar di atas batu yang terkenal di Madinah ini. Ya. Kita 2 mobil karena cukup banyak yang ikut. Kita lihat yuk dagingnya. Nah, Matbah Jurib Thayyibah ya, yang sangat terkenal gitu. Kita lihat ke dalam yuk. Ya, malam ini kita akan menikmati di Matbah Jurib Thayyibah ya, yang terkenal dengan kambing muda dibakar di atas batu. Siap? Ya. Mantap. Silakan. Ya. Alia wisata mantap. Ya. Alhamdulillah. Kita lihat yuk dagingnya, cara bakarnya ya. Waalaikumsalam. Nah, ini ya. Apa kabar semuanya? Nah, teman-teman, ini seperti ini nih. Ini sangat terkenal di Madinah ya. Masya Allah. Tuh. Pokoknya nikmat. Kita lihat ke dalam. Ini daging kambingnya, daging kambing muda ya. Ini yang sudah pesan harus ke kasir dulu pesan. Nah, ini yang sudah dibakar. Masya Allah. Ya. Kita lihat di dalamnya. Masya Allah.
Ini ya, jadi kita pesan dulu. Kita pesan dulu di sini. Di sini sudah ada ukuran-ukurannya untuk berapa orang. Kalau sudah dapat tanda pembayaran, nah kita tinggal duduk. Nanti kita nyari tempat duduk, dan untuk minumnya terkenal di Saudi ini Pepsi. Ya, ya. Nah, ini ruangan-ruangannya untuk kita makan ya. Tahun ini sudah diperbarui, sudah bagus, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kita akan mencari tempat. Nah, alhamdulillah, khair. Insyaallah, khair. Kalau muslim dah halal jannah. Nah, bapak-bapak sudah mulai duduk. Ya. Di sini udah. Oleh tempat. 2 tempat. Kayaknya kalau nggak cukup sudah cukup aja. Coba aja Dua tempat aja lah biar luas. 2 tempat biar nyasar. Bapak-bapak. Cukup kayaknya itu. Iya, cukup. Kalau yang mau cuci tangan di sana Pak Haji. Ya. Pak pribadi ikutan juga. Sebenarnya saya tuh nggak pengen ikut, tapi begitu Pak pribadi ikut, iya makanya saya ikut. Dari awal gitu ya. Alhamdulillah sekarang nasi mande sudah mulai tiba. Iya, saat ini bapak-bapak sedang siap dan masih menunggu daging kambingnya yang dibakar di atas batu ya. Nah, sekarang nasinya dulu, masya Allah. Abah harus ngajarin cara makannya ya, Bang. Biasa aja Pak. Siap-siap makan, siap-siap makan. Kambingnya sudah sampai. Ini ayam. Ya. Ada laham? Ada laham. Nah. Iftah. Ini aku minta untuk dokter dibungkusin aja buat saraf. Tolong dibukain. Jangan saya sering buka. Ya, bismillah, Pak Ben. Itu yang satu Pak, buka juga Pak. Itu yang satu. Ini manis loh Pak, ini manis. Oh ini kan. Ya, kita lihat bagaimana daging kambing muda dibakar di atas batu sedang dibuka oleh Pak Haji Ben. Masya Allah. Nah, Yang satu Pak Haji Teguh tuh. ya itu cuma satu di situ. Ini di sini. Cemplungin aja ke sini Pak. Pak dicemplungin Pak. Nah, saya mungkin video. Kita lihat Haji Doni akan membuka dan mencemplungkan daging kambing bakar muda di atas batu. Hati-hati, ada yang panjang-panjang. Nah, ya. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Foto dulu, foto. Ini termasuk kepala Pak. Bisa tahu. Ayo Pak, makan Pak. Mau nggak lihat aja? Cuma ada di foto dong. Pak Ferry nggak ada foto. Udah foto Pak. Sambal. Jakarta makan gini saya juga pakai sendok. Bang Hamid udah minumnya? Belum? Ambil Bilang dong, bilang. Pepsi. Nah, Kepala kambing ini kepala kambing. Masya Allah.
aja udah disebut Pak. Udah bicara. Soalnya kalau di Jakarta di Al Jazeera. Al Jazeera di mana itu Pak? Oh yang gede itu ya gedungnya ya. Kepala kambing, bing, hati-hati ya yang udah usia 50 ke atas ya. Awalnya itu perbedaan tuh dari ayat la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, yang disucikan itu dua pemahaman. Ada yang mengatakan yang di Lauhil Mahfuz tidak terjangkau sama kita, tapi ada juga yang mengatakan ya kita lah gitu. Sehingga yang mengatakan yang disucikan dari Lauhil Mahfuz meraba Quran tuh nggak apa-apa. Tapi kemudian yang memahami bahwa itu adalah kita, terutama kepada kaum wanita, kayak tidak boleh menyentuhnya. Gitu. Termasuk kita juga secara umum yang lebih baik punya wudhu. Dikecualikan oleh para ulama kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ketika belanja beli Quran itu dianggap barang dulu lah. Nah, tapi kan bukan menghinakan. Gitu. Atau melihat serpihan Quran, sup Quran di tong sampah atau di mana kita ambil tanpa punya wudhu nggak apa-apa karena menyelamatkan. Itu. Teknologi ini kan di dalam ini juga ada Quran. Nah itu bagaimana di HP ada Quran? Karena HP ini bukan khusus Quran. Memang kita boleh mengambil dengan dari sini. Iya, artinya bukan yang dimaksudnya yang benar-benar Quran. Ya, termasuk yang Quran yang sudah ditafsir, lebih banyak tafsirnya, maka itu tafsir bukan Quran lagi, tafsir Quran. Jadi bukan spesial Quran. Itu berarti Boleh nggak punya. boleh nggak? Dia berangkatnya itu Jadi baru nyampe pemahaman ini memang Jumat kan? semua juga berawal dari pemahaman kepada teks itu sendiri. Dua hari yang lalu. Kalau dalam ibadah misalnya Nabi ada orang tahiyat, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, ada yang gini. Bahkan kita lihat di Nabawi ada yang nggak sama sekali ngangkat begini aja, termasuk takbiratul ihram. Ternyata itu yang kita harus pahami dulu bahwa itu bukan hal pokok, itu kan sunnah. Kemudian takbiratul ihram itu yang rukunnya itu Allahu Akbarnya, bukan ngangkat tangannya. Jadi kalau orang di sini nggak usah diperdebatkan, nggak ngangkat tugasa, yang penting takbirnya. Gitu. Kemudian kalau ini kan Nabi kealangin jubah, terlihat oleh sahabat bergerak-gerak. Jadi yang melihat juga tidak melihat jelas itu bergerak-gerak, ya sehingga macam-macam pendapat. Kemudian Nabi sebelum ke masjid nyium Aisyah dulu sehingga tidak batal dulu lah sama suami istri. Dari itu juga ulah ya nggak batal lah sama istri juga. Nabi juga pernah bahkan lagi sholat tahajud katanya kaki Nabi bersentuhan dengan kakinya Siti Aisyah. Gitu. Tapi kemudian ini berkembang di fikih, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Kemudian kata yang batal, kalau Nabi itu terpelihara lah dari syahwat-syahwat kayak model kita gitu ya. Gitu. Ya ini kalau saya lihat evolusi akhlak manusia ya. Ya. Dari tahun 600 sama tahun 2000 kan udah berbeda. Ya kan? Ya ini maaf aja. Dulu itu dengan wanita mereka mungkin cenderung nafsunya besar. Ya. Nah, sekarang terlepas dari dia agama apa, kita lihat Sekarang yang masih dari sama yang berbikini pun kita kadang-kadang lihat juga nggak pernah nafsu. Ya, itu kan berarti saya perkembangan adab manusia itu berkembang. Ya, jadi apakah kalau kita sudah sama-sama muhrim, kemudian bersentuhan kan ada yang bilang itu nggak batal karena muhrim, kemudian kan enggak karena menimbulkan syahwat. Tapi kan perkembangan itu harusnya dilihat juga ya perkembangan adab. Ya itu bisa lah seperti pendapat orang-orang sekarang itu lah. Kita membuka demi pekerjaan saya ini mengalukan ini, tapi dulu ini saya tidak begini dan saya tidak bermaksud untuk supaya laki-laki naik syahwat. Ya misalnya kita nggak usah sebutlah mereka, selalu dalilnya itu. Nah ini dikaitkan kepada ibadah, ya juga sih. Tetapi semurni-murninya bahwa yang lebih baik adalah tetap menjaga. Ada nyut, ada tidak nyut, ada setrum atau tidak ada setrum. Imam Syafi'i mengatakan batal. Meskipun sama muhrim. Ya, apakah dia muda ataupun tua,
tidak dibedakan. Karena ini artinya lebih hati-hati. Karena pintu awal itu dari situ. Pintu awal untuk berlanjut ke hal ada nyutnya itu dari situ. Tapi kita menghargailah perbedaan yang jangan sampai diperdebatkan aja. Yang penting ngaji punya guru. Itu aja, ngaji punya guru. Gurunya juga jelas, ilmunya dari mana, nyantrinya di mana, kalau perguruan tingginya di mana harus jelas. Jadi mata rantai belajar ilmu tuh harus jelas. Jadi ketika ada perbedaan kita punya guru yang jelas, no problem. Itu. Nah itu Pak. Jadi ya orang sekarang lah makin modern, makin apa. Tawaf aja sekarang sudah pakai skuter, ya. Alasannya bagi yang capek, bagi yang ujur. Tapi sekarang tidak hanya yang ujur, semua pakai itu. Ya karena ada pendapat Nabi aja tolong. Ya itu, boleh nggak? Ya boleh. No problem. Nabi itu udah visioner. Betul, no problem itu. Aman ya itu ya. Karena zaman Nabi sama sekarang tuh beda. Nabi itu kalau setelah tawaf wada langsung pulang. Kenapa? Karena ontanya kan diikat di depan masjid atau Nabi sendiri pakai onta. Karena waktu itu Masjidil Haram kan tanah. Cuma tandanya Masjidil Haram. Nah sekarang check out sekarang nih, habis wada langsung pulang nggak bisa karena kita harus ke hotel dulu, ngurus barang apalah. Jadi bagi teman-teman yang ngotot habis wada harus pulang, berbeda konteksnya sekarang. Yang penting bukan itu, yang penting melaksanakan tawaf wadanya. Ya kembali hotel inilah resiko zaman sekarang karena kita punya urusan dengan hotel, dengan check out, makan siang segala macam. Cuma setelah itu memang tidak boleh ke masjid lagi karena kita sudah pamit. Kemana ya? Pulanglah ke airport menuju Indonesia.